Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dengan NIM 2237057. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Elektronika Digital, Rangkaian Logika Sistem Basis Data. Yang pertama yaitu A. Analisis rangkaian logika. Analisis rangkaian logika merupakan suatu aspek krusial dalam desain dan implementasi sistem-sistem digital. Rangkaian logika adalah kumpulan dari gerbang-gerbang logika saling terhubung untuk menjalankan suatu fungsi logika tertentu. Proses analisis ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap input, output, dan perilaku keseluruhan rangkaian. Selanjutnya, komponen utama rangkaian logika. Yang pertama ada gerbang logika. Gerbang logika adalah elemen dasar yang melakukan operasi logika tertentu. IND, OR, dan NOT adalah gerbang logika dasar, sedangkan gerbang lainnya dibangun dari kombinasi gerbang dasar. Yang kedua, input dan output. Input adalah sinyal logika yang diterapkan ke gerbang logika, sedangkan output adalah hasil dari operasi logika. Yang ketiga, tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah alat analisis yang penting. Ini adalah tabel yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input dan output untuk suatu rangkaian logika. B. Kelebihan dan kekurangan berbagai gerbang logika. Berbagai gerbang logika adalah elemen dasar dalam desain rangkaian digital yang digunakan untuk melakukan operasi logika pada sinyal biner. Berikut adalah beberapa gerbang logika umum beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, gerbang AND. Kelebihannya, gerbang AND menghasilkan keluaran logika 1 hanya jika semua masukan adalah 1, sehingga berguna untuk menyaring sinyal atau mengaktifkan suatu perangkat ketika semua kondisi terpenuhi. Kekurangannya, tidak dapat menangani situasi di mana hanya satu atau beberapa masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang kedua, gerbang OR. Kelebihannya, gerbang OR menghasilkan keluaran logika 1 jika setidaknya satu dari beberapa masukan adalah 1, memberikan fleksibilitas dalam merangkai sinyal. Yang selanjutnya, kekurangan. Tidak dapat membedakan antara satu masukan yang aktif dan lebih dari satu masukan yang aktif. Yang ketiga, gerbang NOT. Kelebihannya, NOT menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari masukan, berguna untuk mengubah sinyal logika. Selanjutnya, kekurangan. Tidak dapat digunakan untuk memanipulasi lebih dari satu masukan sekaligus. Yang keempat, gerbang XOR. Kelebihannya, gerbang XOR menghasilkan keluaran logika 1 jika jumlah masukan yang aktif adalah ganjil, memungkinkan deteksi perubahan pada masukan. Kekurangan, memiliki beberapa masukan yang aktif dalam menyebabkan keluaran yang sulit diinterpretasikan. Selanjutnya, penerapan rangkaian logika dalam pemrosesan data. Penerapan rangkaian logika dalam pemrosesan data memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan rangkaian logika. Itu ada 3 macam definisi rangkaian gerbang logika dasar. Selanjutnya, rangkaian kombinasi. Itu ada 3 bagian, decoder, encoder, multiplexer, dan multideplexer. Yang selanjutnya, rangkaian sekuensial, yaitu flip-flop dan counter. Selanjutnya, aplikasi pada pemrosesan data. Itu bagiannya ada ALU, memori sekuensial, pengontrol proses, implementasi pada mikrosensor, dan mikrokontroler. Selanjutnya, desain rangkaian logika. Itu ada bagiannya kombinasi dan sekuensial, pemodelan dengan diagram alir. D. Konversi sistem bilangan. Dalam sistem komputer terdapat 4 sistem bilangan yang umum digunakan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Konversi sistem bilangan. Sistem bilangan desimal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan biner 0 dan 1. Kalau oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan E. Selanjutnya, cara konversi sistem bilangan itu ada 2 cara. Yang pertama, cara langsung. Cara langsung adalah konversi sistem bilangan menggunakan rumus yang bilangan tujuan adalah bilangan hasil konversi, bilangan asal adalah bilangan awal, basis tujuan adalah basis bilangan tujuan,
n, dan n adalah jumlah digit bilangan awal. Yang kedua, cara bertahap. Cara bertahap adalah cara konversi sistem bilangan dengan membagi bilangan awal dengan basis bilangan tujuan, kemudian menyimpan sisa hasil baginya. Proses ini dilakukan terus-menerus hingga hasil baginya kurang dari basis bilangan tujuan. Yang selanjutnya proses konversi aplikasinya. Konversi antar basis yang sama. Proses konversi antar basis yang sama dapat dilakukan dengan cara menguraikan bilangan menjadi faktor-faktornya. Yang kedua, menghitung nilai-nilai masing faktor. Yang ketiga, menggabungkan nilai-nilai faktor tersebut. Yang selanjutnya, konversi antar basis yang berbeda. Proses konversi antar basis yang berbeda dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membagi bilangan dengan basis bilangan tujuan. Yang kedua, menyimpan sisa hasil bagi. Yang ketiga, melanjutkan pembagian hingga hasil lebih kecil dari basis bilangan tujuan. Yang keempat, mengurutkan sisa hasil bagi dari yang paling akhir hingga paling awal. Selanjutnya, signifikansi konversi dalam sistem digital. Berikut adalah beberapa jenis konversi yang umum digunakan dalam sistem digital. A. Konversi analog ke digital ADC. B. Konversi digital ke analog DAC. C. Konversi antar sistem digital dengan sistem digital lainnya. D. Signifikansi konversi. Kesimpulannya, konversi sistem bilangan adalah proses penting dalam matematika dan memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, terutama dalam elektronika digital. Pemahaman tentang konsep konversi sistem bilangan membantu dalam desain dan analisis rangkaian logika digital, pemrograman mikrokontroler, komunikasi data, pemrosesan sinyal digital, dan pengembangan perangkat lunak. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.